Karena kebanyakan orang di dunia ini tuh pecundang. Ini gue kasih satu contoh kasus yang udah beberapa bulan lalu. Waktu gue tonton itu, jadi ada satu orang ya suruh anak orang lain tuh gonggong di depan bapaknya. Ini gue tidak sama sekali membenarkan kelakuannya ya. Tapi maksud gue ini adalah contoh dari orang pecundang. Dia intimidasi, suruh anaknya gonggong dan bapaknya di situ. Gue misalnya gue di posisi bapaknya, gue tidak punya kuasa, gue tidak punya uang, tapi ada yang begitu anak gue, itu gue jamin cacat seumur hidup orang di depan gue. Ya gue nggak peduli dia mau bawa beceng, dia mau bawa 10 orang. Pasti gue bikin cacat, ada batu pun situ gue bikin cacat ya. Orang tuh kebanyakan penakut. Lu ada masalah lu lari, lu biarin anak lu menggonggong di depan orang. Itu gimana coba? Lu jadi bapak seperti itu, gimana cara lu ngaca di depan kaca ketika lu tidak berdaya, anak lu disuruh gonggong? Itu hidup ini isinya orang-orang begitu. Jadi gampang banget kalau mau jadi kaya, lu tinggal bunuh orang-orang begitu. Lawan lu cuma orang-orang begitu, pecundang gitu. Lu harus tahu bahwa pedang yang paling tajam itu tidak dibangun dalam kesejukan. Pedang yang paling tajam dan paling kuat itu ditempa di dalam api, ya, ditempa di api, dipalu, ya, habis itu diapain? Dicelupin lagi ke air, diulang lagi sampai dia jadi tajam sekali dan jadi keras. Udah dicelupin ke air dingin, ditaruh lagi ke api, dipalu lagi, dicelupin lagi, ditaruh ke api, palu lagi. Itu cara bikin pedang. Lu kalau mau jadi pedang yang paling tajam, lu tidak boleh takut sama api, bos. Lu nggak boleh takut sama api, ya. Lu nggak bisa takut juga sama palu. Kalau lu takut sama api, takut sama palu, ya lu nggak bisa jadi pedang. Atau lu cuma mau, gue cuma mau kena api sama dipalu sekali, ya ketika dipakai buat tebas orang, melewat pedang lu, patah pedang lu, nggak kuat. Pedang itu harus ditempa berkali-kali untuk jadi. Jangan takut api, jangan takut palu, terimalah tantangan itu. Hadapi rasa takut yang ada di depan muka lu dan jadilah pedang yang paling tajam. Gue kasih tahu di sini ya, keberanian itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Gue pun sendiri punya rasa takut. Tapi bedanya apa gue sama lo? Kalau bisa gue jadi bapak-bapak tadi yang gue bilang tadi, anak gue disuruh gonggong, apakah gue sebenarnya takut? Pasti ada takut. 10 orang kok, mungkin gue pasti mati di sini kalau gue berantem. Tapi bedanya apa? Keberanian itu, ya, ketika lu takut, tapi lu tetap lakukan. Lu berani bertindak meskipun lu dalam kondisi rasa takut. Itu yang namanya keberanian. Ya, bukan yang nggak takut sama sekali. Lu bertindak walaupun ya ada rasa takut di hati lo. Orang yang lemah itu akan selalu ditindas di dunia ini. Ya, dunia itu sudah berubah dari zaman dulu. Kebanyakan orang lemah dan orang ditindas. Lu pernah inget nggak waktu COVID? Ya, waktu COVID itu ada orang, gue pernah inget banget ini, ada di TV soalnya. Ada orang, ya, dia naik mobil, dia di stopin, istrinya disuruh pindah ke belakang. Gue nggak pernah pikir gitu. Lu naik mobil bareng istri lu, terus karena aturan COVID, istri lu disuruh pindah ke belakang. Itu apa gitu? Konsepnya apa? Jelaskan dari medis. Lu coba jelasin ke gue gitu. Apa aturan itu? Gue kasih tahu di sini. Kalian semua bingung kan? Fungsinya apa sih? Mereka pakein kalian masker dan semua itu. Itu lucu buat mereka. Itu tes apakah lu patuh atau enggak. Lu udah punya semua duit di dunia. Ini tuh cuman bahan lu ketawa. Si monyet ini dia istri kita suruh taruh di belakangnya. Menurut lu, kalau orang yang punya posisi tinggi di negara ini, apakah akan disuruh seperti itu? Tidak. Di sini gue akan bukain ya kebenaran yang ada ke kalian semua. Kebenaran yang tersembunyi dari banyak manusia. Waktu gue ngomong hal-hal seperti ini, lu jangan salah, gue tuh udah punya pemikiran ini dari sejak 2020. Dari 2020 gue udah bacot ke teman-teman sekitar gue tentang hal ini. Ketika sekarang lu baru mulai sadar, mata lu baru mulai terbuka, baru lu mulai lihat kebenaran. Baru tahu semua yang keluar dari mulut gue tuh hanya kebenaran. Dulu mungkin kalau gue keluarin statement ini lu hujat gue, tapi sekarang lu baru benar mikir, kenapa ya iya dipindahin ke belakang. Lucu buat mereka soalnya. Itu jawabannya. Itu adalah aturan dunia. Yang lemah itu akan selalu tunduk ke yang kuat. Yang penakut akan jadi budak para pemberani. Dan setiap hari lu makin nunda apa yang lu harusnya kerjakan sekarang, lu makin satu langkah lebih dekat ke perbudakan. Hidup ini memilih, lu mau jadi budak atau mau jadi mereka yang berani kan? Gak ada yang maksa kok lu jadi pecundang lendah. Tidak ada yang memaksa lu kok untuk jadi pecundang lemah. Lu yang bikin diri lu sendiri jadi pecundang yang lemah. Itu lu yang pilih. Lu yang mau hidup seperti itu sebagai penakut. Kalau lu gak berhati-hati terhadap apa yang gue ngomong ini, lu masih skeptis dengan otak lu yang kecil yang kayak ikan itu, suatu saat lu akan kedip dan semuanya sudah terlambat. Gue ngomong ini karena gue peduli sama lu. Gue gak mau lu jadi orang-orang yang diperbudak nanti 5 tahun lagi.